Halo Sobat Story, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan serta dilimpahkan rezeki. Amin. Abu Nawas bikin Imam Syafi'i nangis kejer gara-gara baca secarik kertas. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang lucu dan kadang berbuat agak gila. Dia sesekali terlihat minum khamar hingga diberi julukan penyair khamar. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah, kita di sini saja, bersama para peminum khamar, dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Gara-gara syair ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi, ada orang yang mengatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensyolati jenazahnya. Namun ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secarik kertas bertuliskan syair berikut ini. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia langsung mensyolati jenazah Abu Nawas bersama kaum muslimin yang hadir. Abu Nawas menang sayembara bikin raja tertidur, padahal cuma modal cerita amburadul. Humor Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Raja Harun al-Rasyid membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat raja tidur. Ketika itu raja tidak dapat tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Lalu raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, raja memutuskan melupakan perempuan tersebut dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam kian larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas. Ia menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. Begini, Raja. Ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar. Tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya, cerita Abu Nawas. Ternyata di dalamnya gelap. Semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran. Dan lagi semut masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi. Semut itu keluar lagi, lanjut Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian raja pun berkata, sudah. Cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tidak jelas begitu. Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang dan tanpa disadari raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun, raja tersadar ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tidak bisa tidur karena malah penasaran dengan cerita. Lalu Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu karena ceritanya yang amburadul, tapi berhasil membuat raja tidur. Abu Nawas ditanya 3 orang soal dosa besar dan kecil, jawabannya malah bikin pusing. Berawal saat Abu Nawas menerima 3 tamu yang mengajukan pertanyaan sama dan dalam waktu sama kepada dirinya. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanya orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Kenapa begitu? Tanya lagi dari orang pertama dengan nada mendesak. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Abu Nawas.
Orang pertama itu pun manggut-manggut sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ucap Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak diperlukan lagi, jelas Abu Nawas dengan nada santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut puas menerima jawaban Abu Nawas. Orang ketiga kemudian maju, pertanyaannya pun juga sangat sama dengan sebelumnya. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ucap Abu Nawas. Orang ketiga itu bertanya lagi, mengapa bisa begitu? Sebab pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas tersebut. Ketiga orang itu lalu beranjak pergi. Seorang murid Abu Nawas yang suka bertanya langsung berujar mengetahui kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan tiga jawaban berbeda? Tanyanya keheranan.